kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Terbuat dari besi ini, saya melihat seluruhan dataran pulau dan pemandangan pantai hingga lautnya. Mangrove menjadi tumbuhan yang menutupi sebagian besar daratan pantai mengelilingi Pulau Biawak. Mangrove atau bakau merupakan tumbuhan yang hidup di atas rawa-rawa berair payau. Biasanya terletak di sepanjang garis pantai dan sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Sekarang Panji sedang berada di daerah pasang surut air laut, yaitu di daerah hutan mangrove. Dan lihat pohon-pohon mangrove sini sangat kompak ya, akarnya saling berhubungan satu sama lain dan merupakan habitat bagi berbagai jenis satwa, mulai dari burung, reptil, ikan sampai amfibi. Dan jangan salah, pohon mangrove ini merupakan pohon yang sangat berfungsi sebagai tempat untuk berkembang biaknya ikan-ikan laut. Jika masih kecil, anak ikan akan hidup di sekitar daerah mangrove. Di rawa-rawa mangrove, anaknya itu disimpan di situ. Tapi kalau udah besar, biasanya ikan-ikan itu akan pergi ke laut untuk mencari makan dan berburu. Ternyata selain biawak ada juga reptil lainnya yang hidup di balik kerimbunan bakau di Pulau Biawak. Warnanya yang seirama dengan kondisi habitat di sini membuat Acrocodus granulatus atau ular kadut dapat berkamuflase dengan sempurna. Lihat pemirsa. Ini adalah seekor ular kadut air dan biasa hidup di sekitar daerah mangrove. Ular ini memiliki tubuh yang sangat besar, luar biasa. Biasanya nggak sebesar ini, biasanya kecil aja nih. Cuma yang ini kok perutnya agak gendut ya. Mungkin ular kadut ini akan melahirkan anak-anaknya. Ular ini berbeda dengan bangsa ular lainnya, yaitu berkembang biak dengan cara bertelur. Kalau ini berkembang biaknya dengan cara melahirkan anaknya, dan dia bertelur atau mengerami telurnya itu dalam perut. Ular kadut ini sudah menyentuh ukuran maksimalnya. Dan ini sangat besar sekali. Ular kadut menyukai tempat yang banyak airnya, karena pada dasarnya ia merupakan jenis ular air. Selain banyak ditemukan di daerah perairan tawar, ular ini juga bisa hidup di air payau dan daerah yang tidak jauh dari garis pantai. Ular ini memiliki belang-belang coklat kuning-kuningan. Dan lihat, ia terus menjelajahi daerah mangrove ini mencari tempat yang kering untuk melahirkan anak-anaknya. Saya yakin ular ini hamil.
Dan coba lihat, saya akan sentuh bagian bawah perutnya ini. Nah, lihat ini. Ini ada beberapa lekukan di perutnya. Ini adalah anaknya yang sudah siap lahir. Ular sangat cantik bukan? Lihat ini. Sekilas melihat bentuk kepala ular kadut ini mirip dengan bentuk kepala ular terbesar di dunia, yaitu anaconda. Tapi ular ini tubuhnya tidak dapat sebesar anaconda. Hanya sebesar inilah tubuh panjang maksimalnya. Mulutnya yang kecil ini bisa menelan ikan yang lebih besar 5 kali lipat dari rahangnya. Wow, saya akan melanjutkan perjalanan saya. Oke kawan, dia sangat merasa nggak mau nih kalau disentuh kayak gini. Lebih baik saya tinggalin dia karena mungkin dia takut malu untuk melahirkan anak-anaknya. Ayo pemirsa, kita jalan lagi ya. Berbeda dengan komodo, biawak yang sebenarnya masih satu family dengan komodo cenderung lari jika bertemu dengan manusia. Kecepatan larinya yang sangat kencang membuat kadal raksasa ini sangat sulit untuk didekati. Meskipun biawak cenderung lari jika bertemu manusia, namun jika terdesak, ia juga akan menyerang. Yang paling berbahaya adalah gigitannya, karena mulut biawak mengandung banyak bakteri seperti halnya komodo. Dua ekor biawak dan ukurannya cukup besar ya. Saya yakin di sekitar pulau ini ada biawak air yang ukurannya sangat besar. Saya akan terus mengikuti jejak-jejak biawak itu kemanapun mereka pergi, dan saya akan masuk ke setiap sudut hutan yang ada di lingkungan pulau biawak ini. Di pulau ini biawak hidup dan berkembang biak dengan makan reptil-reptil lain yang lebih kecil. Namun yang paling sering ia makan bangkai burung atau tikus. Karena kerap memakan bangkai itulah, maka dalam mulut biawak banyak terdapat bakteri yang berbahaya jika terkena luka di kulit manusia. Meski tampak terbiasa dengan manusia, biawak-biawak di sini sangat susah untuk dipegang. Ini menandakan para nosalvator penghuni pulau biawak masih terbilang liar. Sekarang biawaknya udah kumpul di sini nih. Kita baru habis selesai makan siang dan mereka tertarik sama bau-bau ini nih, ikan sama cumi-cumian yang kita bawa. Pulau Biawak merupakan pulau yang ada di sekitar Kabupaten Indramayu dan merupakan pulau yang sangat cantik namun tersembunyi. Banyak orang yang belum tahu tentang pulau ini. Tapi setelah saya kesini mengunjunginya langsung, ternyata wow, luar biasa. Masih ada pulau sesempurna ini di kawasan pesisir pantai utara. Saya akan terus berjalan, memulai petualangan-petualangan baru dan mencari hal-hal baru. Ikuti terus petualangan Panji. Menjelajah hampir keseluruhan Pulau Biawak sekaligus berinteraksi dengan penghuninya membuat saya berat untuk meninggalkan pulau penuh misteri ini. Namun hari yang sudah makin sore mengharuskan saya untuk meninggalkan sarang si kadal besar.